Hai, saya Farhan dari 3D Art Indonesia. Selamat datang di video part 2 untuk beginner guide Blender 3.0. Di sini, ini adalah scene hasil akhir yang akan kita buat. Saya beri nama Gray Pass. Di video ini saya akan mulai dari hal-hal dasar di Blender. Saya juga akan menjelaskannya secara lambat agar teman-teman yang baru pertama kali belajar menggunakan Blender khususnya 3.0 bisa mengikutinya dengan baik. Oleh sebab itu, kemungkinan di video ini, di part 2 ini akan menjadi video yang cukup panjang karena saya akan menjelaskannya mulai dari 0 sampai dengan hasil akhir render seperti ini. Jadi tanpa panjang lebar langsung saja kita ke Blender 3.0. Ini adalah tampilan utama dari Blender 3.0. Teman-teman bisa melihat versinya di pojok kanan bawah di sini. Jika teman-teman pertama kali mendownload Blender dan belum sama sekali mengerti fungsi-fungsi dari icon di sini, teman-teman silahkan menonton video part 1 yang saya buat sebelumnya. Akan saya taruh linknya di pojok kanan atas. Di sini saya akan memasukkan image referensi kita atau image final kita ke dalam scene. Di sini saya akan split menjadi 3 bagian. Lalu saya akan ganti dari editor type ini ke UV editor. Di UV editor, selain fungsinya untuk melihat pola dari UV kita dari suatu objek, juga bisa digunakan untuk memasukkan image referensi. Caranya, teman-teman pergi ke bagian open di sini, open image. Lalu kita cari di mana foto referensi kita simpan. Final render lalu Gray Pass. Oke. Ini dia. Hal yang pertama yang akan kita buat adalah membuat dari tanahnya terlebih dahulu, groundnya. Di sini saya akan hapus bagian yang tidak perlu. Saya tekan X lalu delete. Kita menggunakan plane, lalu di sini 10x10. Di sini saya akan memakai pada modifier properties, saya akan ganti ke subdivision surface seperti ini. Lalu saya akan tingkatkan nilai dari level viewportnya. Oke. Karena jika lihat di sini bahwa lantainya tidak bulat sempurna, dia lebih mirip ke seperti ini. Oke, lalu mungkin saya akan apply, maka dia akan terlihat seperti ini. Saya menggunakan sekali lagi, lalu di apply. Nanti dia memiliki banyak vertices ya di sini. Seperti yang kita lakukan sebelumnya, kita klik new image. Lalu di sini saya akan menggunakan image texture. Lalu kita akan pilih road yang sebelumnya kita buat, lalu kita tempelkan di sini. Oke. Saya akan melukis bagian jalannya. Caranya, kita pergi ke tekstur plane di sini. Oke, nanti kita bisa melihat objek berwarna hitam di sini. Di sini saya akan membuat jalannya atau roadnya. Pada bagian kanan kita melihat ada berbagai setting yang muncul ketika kita menekan tekstur pane.
Di sini pada tekstur slot pastikan kita memilih yang road, material road yang kita buat karena kita ingin melukisnya di material road. Oke. Di sini ada tipe brush yang bisa kita gunakan. Untuk saat ini kita memiliki satu atau defaultnya. Lalu yang paling penting adalah bahwa di sini kita bisa merubah nilai radiusnya seperti ini. Lalu di sini ada color. Lalu kita biarkan yang lainnya default saja karena kita akan melakukan basic. Di sini saya akan membuat jalan. Saya mungkin akan mulai dari atas di sini. Kira-kira mungkin sedikit lebih besar. Jangan lupa untuk save jika teman-teman belum menyimpan filenya. Di sini saya akan save ke bagian aset, model. Di sini ada gray pass strip tutorial. Oke. Kita kembali ke bagian shading, nanti terlihat seperti ini. Saatnya kita merubah dari material hitam dan putih yang ada di sini. Yang hitam untuk rumputnya dan yang putih untuk mudnya atau lumpurnya. Ini pada bagian road saya akan rubah ini menjadi seperti nilai faknya ya. Oke, saya akan putuskan, lalu saya akan duplikat prinsipal BSDF ini menjadi dua bagian. Ups, bukan yang ini. Saya akan tempatkan di bawah. Saya akan mengganti base color ini ke biru dan mungkin yang ini ke sedikit ke merah-merahan. Ini adalah sebagai contoh aja agar teman-teman lebih mengerti apa fungsi dari road ini, tekstur road ini. Di sini saya akan menggabungkan yang prinsipal BSDF yang atas dengan yang bawah. Caranya adalah teman-teman Shift A lalu pilih Mix Shader. Oke. Karena pada prinsipal BSDF ini dia berada pada opsi shader di sini. Oleh sebab itu kita akan menggunakan mix shader. Akan tetapi pada tekstur di sini kita menggunakan mix RGB. Jadi di sini ada mix RGB. Mix RGB untuk node yang berada pada tekstur, sedangkan untuk shader kita menggunakan mix shader. Oke. Di sini ada dua shader dan satu slot untuk fact. Kita akan gunakan tekstur road ini yang kita buat yang nanti dicolokkan ke fact yang ada di sini. Kita akan masukkan dari shader ini ke shader yang ini. Lalu kita colokkan shader ini ke surface. Mix shader memiliki dua warna. Yang pertama shader yang atas, di sini yang untuk berwarna hitam. Lalu di sini shader untuk berwarna putih. Jadi ketika saya memasukkan nilai road ini yang terdiri dari nilai hitam putih di sini, maka kita bisa melihat warna biru itu yang berwarna hitam dan yang putih atau yang kuning ya, mungkin saya menggunakan yang hijau di sini atau di sini hijau sebentar. Oke.
seperti ini jadinya. Kita rapikan terlebih dahulu. Di sini kita melihat, sebentar saya akan memberi contoh karena hal yang saya jelaskan tadi menurut saya kurang jelas. Di sini saya akan menggunakan prinsipal BSDF. Saya akan putuskan di sini. Lalu, oke. Pada nilai road di sini yang kita lukis tadi, nilai road ini memiliki warna hitam dan putih. Oke. Jadi pada mix shader ini juga memiliki warna hitam dan putih, yaitu hitam pada shader yang atas, putih untuk yang shader di bawah. Saya ingin yang hitam ini diganti oleh warna hijau. Oleh sebab itu, saya mencolokkannya ke bagian shader yang atas. Sedangkan yang untuk jalannya, yang tanahnya, yang berwarna putih ini, saya colokkan ke bagian bawah. Jadi ketika saya ganti nilai fact ini menggunakan color yang warna hitam putih ini ke sini, kita hapus dan mix shader ke surface, maka kita bisa melihat yang hijaunya digantikan dengan yang ini, yang hitamnya digantikan dengan yang hijau. Jika teman-teman masih belum paham atau penjelasan saya terlalu ribet, teman-teman bisa pergi ke Discord yang linknya saya sertakan, kita bisa saling bantu di sana nanti. Oke. Di sini saya akan mengganti tekstur yang hijau ini menjadi rumput, lalu yang putih ini menjadi mud atau tanah. Caranya adalah jika teman-teman mendownload file asset yang saya sediakan, di sini teman-teman melihat ada folder namanya material. Teman-teman bisa melihat berbagai macam tekstur yang saya sediakan untuk tutorial kali ini. Teman-teman pilih grass untuk rumputnya. Nanti di sini kita bisa menggunakan tekstur ya. Di sini untuk memasukkan tekstur ke dalam node editor, kita tinggal klik and drag saja. Kita masukkan dari color ke color. Kita bisa melihat perubahannya. Dan pastikan untuk color space-nya ada sRGB. Jadi kita masukkan tekstur yang lainnya, roughness. Untuk selain color yang sRGB, itu kita harus menggunakan non-color. Hanya color saja yang menggunakan color space-nya sRGB. Sedangkan selain color, kita mengubahnya ke non-color. Lalu kita color ke roughness di sini. Ke roughness seperti biasa. Lalu kita akan memasukkan satu lagi, yaitu normal GL atau normal. Kita rubah color space-nya ke non-color. Berbeda dengan tekstur yang lainnya yang kita langsung colokkan ke bagian prinsipal BSDF, untuk normal map kita butuh converter. Di sini kita tidak bisa langsung mencolokkan dari color ke normal, meskipun bisa, nanti efeknya tidak akan baik ya, tidak akan baik. Oleh sebab itu kita menggunakan converter yang namanya normal map. Caranya kita shift A lalu cari untuk normal map di sini. Kita dari kuning ke kuning, lalu dari biru ke biru. Oke. Lalu yang jalannya di sini
kita juga akan melakukan hal yang sama. Saya ingin untuk teksturnya diperkecil, karena jika saya melihat bahwa di sini terlalu besar ya tilingnya. Untuk memperbesar, memperkecil ataupun merotasi tekstur pada Blender, kita membutuhkan yang namanya mapping dan tekstur koordinat. Di sini saya tekan Shift A, lalu search, kita ketik mapping. Pada mapping kita bisa melihat location, rotation, dan juga skala yang bisa kita gunakan untuk mengatur posisi atau skala dari tekstur kita. Kita juga membutuhkan namanya tekstur koordinat. Oke. Di dalam tekstur koordinat kita melihat berbagai macam pilihan, mana yang paling cocok untuk kita tempatkan di mapping di sini. Sebelumnya, saya mungkin akan menggunakan generate di sini karena saya tidak ingin mengunwrap bagian yang mood di sini atau yang tanah ini. Jika teman-teman memiliki sebuah objek yang sudah terunwrap, maka teman-teman bisa menggunakan UV. Tetapi untuk tutorial dasar kali ini kita akan menggunakan generate. Kita dari vektor dari ungu ke ungu. Di sini dari vektor, sebenarnya dari vektor ke vektor ya teman-teman. Dari vektor ke vektor. Jadi ketika saya merubah nilai skalanya misalkan ke 0,5, maka kita bisa melihat perubahan teksturnya. Saya akan membuat ini menjadi 2. Lalu sama halnya dengan yang moodnya, kita tinggal copy lalu paste saja di sini. Selanjutnya kita akan membuat dari pagarnya di sini. Pada koleksi saya akan membuat folder. Saya akan ganti folder yang ini namanya ground. Lalu kita juga bisa membuat folder baru dengan klik kanan. Di sini ada new collection. Kita pindahkan ke atas. Saya beri nama wooden fence. Oke, seperti ini. Atau pagar kayu ya, wooden fence. Oke. Di sini saya pergi ke solid mode. Pada wooden fence kita melihat bentuk awalnya itu adalah cubes. Oleh sebab itu saya akan menggunakan cubes. Saya akan pergi ke material preview. Oke, saya grab ke atas sumbu Z. Lalu saya akan scale ke sumbu Z kira-kira seperti ini. Oke. Saya akan tempatkan ke bawah. Oke, nanti terlihat seperti ini. Lalu saya akan duplikat lagi dengan Shift D. Lalu saya akan rotasi ini ke arah X, R, X untuk rotasi hanya pada sumbu X. Ke 90. Lalu saya akan scale agar ini lebih tipis.
kira-kira seperti ini. Saya pergi ke top view dengan menekan numpad 7 pada keyboard, atau teman-teman bisa mengaksesnya lewat view, viewpoint, lalu di sini ada top. Shortcutnya adalah numpad 7. Saya akan grab. Lalu saya akan memperpanjang dari plane yang di sini. Sebelumnya kita sudah mengerti bagaimana perpindahan dari solid mode, lalu ada material preview. Di sini juga ada wireframe. Jika kita mengklik wireframe, maka kita bisa melihat pola tipologinya ya, atau geometri dari objek kita. Di sini saya akan pergi ke top view, lalu saya akan pergi ke edit mode dengan menekan tab pada keyboard. Dengan menekan tab pada keyboard, lalu saya pergi ke wireframe mode. Di sini saya menekan Z lalu wireframe. Teman-teman juga bisa mengaksesnya lewat toolbar yang berada di atas kanan ini. Oke. Lalu saya seleksi pada bagian ujung yang sebelah sini saja. Lalu saya G ke arah sembunyi. Maka kita tarik akan terlihat seperti ini. Kita balik lagi ke objek. Oke. Agar terlihat lebih realistis, kita akan membuat loop cut di sini dengan menekan Ctrl R. Lalu scroll ke atas untuk 2 loop cut, scroll ke atas untuk 3 loop cut, scroll ke atas lagi untuk 4 loop cut. Di sini saya akan menggunakan 2 loop cut, saya klik, lalu tekan R untuk memberikan bentuk yang bagus ya. Oke, saya akan duplikat atas, lalu saya juga akan mengubahnya di sini, duplikat lagi ke bawah, nanti akan seperti ini. Oke. Saya akan menggabungkan wooden fence ini. Caranya teman-teman klik, lalu tekan shift untuk menyeleksi lebih dari satu. Kemudian tekan Ctrl J agar dia join ya, tergabung menjadi satu. Lalu saya juga akan membuatnya atau menduplikatnya ke sini. Kita akan menduplikat ini menjadi 2, kita tempatkan di sini, lalu di sini juga kita rotasi. Oke, lalu di sini juga. Oke.
rotasi. Saya akan duplikat lalu tempatkan di sini. Oke, perfect. Saya juga akan menempatkan mungkin satu lagi di sini. Kita pergi ke edit mode, lalu tekan L untuk menyeleksi objek yang satu ini. Kita shift D, kita tempatkan di tengah. Oke. Kita hapus, kita ganti dengan yang ini. Oke, seperti ini. Oke, perfect. Save. Selanjutnya kita akan mewarnai dari fence-nya. Sebelum kita mewarnai dari fence-nya atau pagarnya, kita harus melihat dulu skalanya. Jika kita pergi ke item di sini, saya tekan N. Lalu di sini ada sidebar, teman-teman pilih item. Di sini ketika saya klik pada pagar yang ini, kita melihat skalanya bukan 1 dan juga rotasinya bukan 0, khususnya untuk Z. Oleh sebab itu kita akan merubah rotasinya ke 0 semuanya, lalu skalanya ke 1. Caranya kita tekan Ctrl A, lalu di sini ada apply rotation and scale. Kita pilih, secara otomatis dia akan berubah. Oke, kita lakukan pada yang lainnya. Pada Blender, kita harus selalu memperhatikan rotasi dan skalanya. Jadi, ketika kita melakukan perubahan pada suatu objek, kita harus mengembalikan rotasi dan skalanya ke bentuk yang default, yaitu 0, 1. Selanjutnya, kita tinggal memasukkan objek tekstur kita ke dalam pagar di sini. Teman-teman klik objeknya, kita pergi ke shading terlebih dahulu. Teman-teman klik objek yang akan diwarnai. Lalu saya tekan Tab di sini untuk pergi ke edit mode. Teman-teman seleksi semuanya dengan menekan A pada keyboard, nanti dia terseleksi seperti ini. Kita akan mengunwrapnya terlebih dahulu. Caranya teman-teman pergi ke UV, lalu di sini ada Smart UV Project. Atau mungkin saya tidak akan mengunwrap ya terlebih dahulu agar teman-teman tahu bagaimana efeknya sebelum dan sesudah dari unwrap. Oke. Di sini saya pergi ke New, saya beri nama Wooden Fence di sini. Oke. Pada file asset di sini teman-teman melihat ada tekstur wooden fence yang bisa kita gunakan. Kita drop and drag ke sini, lalu ke roughness, color, roughness, lalu di sini ada normal, on color, kita butuhkan normal map. Oke. Di sini teman-teman melihat bahwa teksturnya sudah ter-apply, namun kita bisa melihat bagian yang tekstur yang stretch ya, yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Inilah mengapa sebabnya kita harus melakukan UV Unwrap. Untuk melakukan UV Unwrap cukup sederhana, kita akan menggunakan metode yang otomatis. Karena di dalam Blender itu ada dua metode, yaitu manual dan otomatis. Tapi untuk kali ini kita akan menggunakan metode otomatis agar teman-teman lebih
mudah untuk melakukan unwrapping. Untuk melakukan unwrap, kita pergi ke edit mode. Saya menekan tab pada keyboard, atau teman-teman bisa melalui di sini edit mode. Seleksi semuanya atau bagian yang akan kita unwrap, yaitu wooden fence yang sebelah sini. Kita seleksi, lalu secara otomatis teman-teman di sini melihat opsi UV. Jika kita berada pada pada object mode, maka kita tidak bisa melihat opsi UV di sini. Oleh sebab itu kita pergi ke edit mode untuk melihat opsi UV. Kita klik, lalu Smart UV Project di sini untuk yang opsi otomatisnya. Lalu teman-teman klik OK saja untuk sekarang. Oke. Setelah kita unwrap, di sini teman-teman bisa melihat objeknya setelah unwrap. Sekarang tekstur kita sudah lebih baik. Tidak ada material yang stretch. Hanya tinggal merubah arah dari tekstur, dan juga ini teksturnya terlalu besar ya. Nah, sebab itu kita juga perlu yang namanya mapping lagi. Lalu di sini ada tekstur koordinat. Sebelumnya kita menggunakan generate pada tanahnya atau groundnya, tetapi berhubung karena fence kita ini sudah terunwrap oleh UV, oleh sebab itu kita akan menggunakan opsi UV untuk wooden fence ini. Oke, sekarang kita bisa merubah dari skalanya, mungkin 2. Lalu saya akan mengubah rotasinya, yaitu nilai Z-nya menjadi 90. Nanti terlihat lebih baik seperti ini. Kita kembali lagi ke scene kita. Saya menekan numpad / pada keyboard untuk melakukan isolasi pada suatu objek. Untuk mengembalikan dari isolasi, teman-teman klik / keyboardnya sekali lagi, maka dia akan ke mode isolasi dan juga keluar dari mode isolasi. Di sini kita akan memasukkan material yang sama pada wooden fence ini. Ada beberapa metode. Yang pertama adalah metode manual, yaitu kita memasukkan tekstur ini semua mulai dari awal ke yang sebelah sini. Atau kita juga bisa misalkan klik objek yang akan kita beri warna. Lalu teman-teman di sini ada browse material. Lalu kita pilih wooden fence. Di sini. Ini belum terunwrap, kita unwrap lagi. Oke. Ini juga harus terunwrap semuanya. Atau cara kedua untuk memasukkan material adalah dengan mengklik material yang akan kita klik objek yang akan kita beri material. Lalu kita mengklik objek yang sudah terdapat material atau yang materialnya akan kita tiru. Dalam kasus ini adalah yang ini. Teman-teman klik. Oke. Lalu teman-teman menekan Ctrl R. Di sini nanti ada opsi link material. Jadi ketika kita klik link material, maka dia akan mentransfer atau menglink material ke yang sebelah sini. Dari objek yang ini ke ini. Setelah kita belajar bagaimana membuat fence atau pagar kayu ini dan juga bagaimana menambahkan materialnya, selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana kita import
suatu objek ke dalam scene Blender. Sebelumnya saya sudah memasukkan beberapa objek ke dalam file Blender di sini yang akan kita import. Ada dua tipe file, bukan tipe ya, ada dua cara import di dalam Blender. Pertama adalah bahwa objek itu pada awalnya berasal dari file Blender, dan yang kedua, filenya bukan dari Blender. Di sini, sebelumnya saya akan mengimport objek barel dan juga pohon ini ke dalam scene kita. Di sini kita melihat bahwa file objek barel dan juga pohon ada pada scene Blender. Oleh sebab itu, kita akan mengimportnya melalui file lalu append. Akan tetapi, jika objek atau file yang akan kita import bukan dari scene Blender, maka kita akan menggunakan import yang opsi yang ini. Di sini kita bisa mengimport berbagai macam tipe file, ada DAE, lalu ada FBX, OBJ, dan lain sebagainya. Karena berhubung file yang akan kita import berada pada Blender atau file Blender, maka kita menggunakan append. Di sini pada file aset yang teman-teman download, kita pergi ke model, lalu di sini ada Blender Asset, teman-teman double klik. Lalu kemudian pilih Collection. Di sini ada dua objek yang akan kita import atau append. Pertama kita akan mengappend barel, klik barel lalu append, maka secara otomatis filenya muncul di sini. Kita akan angkat ke atas lalu posisikan sesuai yang kita inginkan. Jangan lupa untuk save. Selanjutnya kita akan mengappend pohonnya. Seperti biasa kita ke file lalu append. Lalu sekarang adalah tree. Kita grab, kita posisikan di sini. Setelah kita memasukkan objek dari kayu, lalu barel dan juga fence-nya, selanjutnya kita akan membuat dari gerobaknya. Untuk membuat gerobak, di sini saya akan mulai dari box, teman-teman Shift A. Sebelumnya saya akan mengaktifkan screen cascade-nya. Teman-teman Shift A, Mesh, lalu kemudian Q. Di sini saya akan mengscale atau kita lihat ke arah sumbu Y seperti ini untuk membuat lebar dari kayunya. Terlebih dahulu, lalu scale ke sumbu Z untuk mengubah ketebalan dari kayunya. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian setelah kita membuat salah satu dari kayu yang sebelah sininya, saatnya kita akan membuat kayu yang akan menjadi penyangganya, yaitu yang sebelah sini. Oke. Pertama saya akan duplikat, yaitu Shift D, lalu saya akan rotasi ke arah sumbu X, nanti dia akan berdiri seperti ini, lalu rotasi lagi ke sumbu Z 90 derajat. Oke, saya akan pergi ke top view seperti
seperti ini. Saya akan isolasi. Teman-teman seleksi kedua objek ini lalu tekan numpad slash pada keyboard. Nanti dia akan mengisolasi objek yang kita seleksi. Di sini kita lihat bahwa ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya yang di sebelah sini. Ada 10 kayu yang ini. Jadi kita akan membuat array. Di sini pada modifier properties, teman-teman klik add modifier. Nanti di sini teman-teman bisa melakukan berbagai macam pengeditan. Di sini saya akan memperkenalkan array. Oke, mungkin saya akan mengganti nilai faktornya dari X yaitu ke Y di sini. Sebentar, saya harus scale dan rotasi terlebih dahulu. Negatif 1. Oke, kurang lebih seperti ini. Lihat 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Lalu pada sisi dari kayunya, kita pergi ke side view. Kita ke wireframe, kita seleksi bagian pojok ininya. Kita samakan di sini. Di sini jika kita melihat bahwa pada ujung dari kayunya dia sedikit lancip. Oke, untuk membuat efek seperti ini kita akan menggunakan extrude lagi di sini. Kira-kira saya akan menggunakan panjangnya seperti ini. Oke, ini nanti bagian yang akan mulai dari melengkungnya ya. Jadi di sini saya akan membuat lengkungan seperti ini. Oke. Untuk membuat lengkungan, saya akan meloop cut di sini dengan menekan Ctrl R. Di sini teman-teman memberi loop cut. Jadi daripada kita membuat lengkungan ini secara manual seperti ini, kita juga bisa menggunakan yang namanya adalah proportional editing. Jadi ketika kita aktifkan, kita menyeleksi salah satu dari vertexesnya atau dotnya. Ketika kita grab, maka teman-teman melihat ada circle di sini, ada lingkaran. Di sini jika saya grab lalu ke atas, teman-teman melihat sekelilingnya juga akan ikut terbawa efek dari proportional editing. Kita lihat bentuk dari smooth ya seperti ini. Jadi ketika saya grab ke atas, dia akan seperti ini. Karena efek yang ingin saya buat adalah melengkungnya ke atas, oleh sebab itu saya akan menggunakan yang mungkin yang sharp di sini ya. Jadi ketika saya grab ke atas, dia akan seperti ini. Akan tetapi ketika saya grab ke atas, bagian atasnya juga yang ini ikut terkena efeknya. Bagaimana cara kita agar merubah dari bagian bawah tetapi tidak berefek atau berimbas pada bagian atasnya? Caranya adalah kita akan menghide atau menyembunyikan bagian atasnya dengan cara teman-teman blok bagian atasnya di sini. Lalu kita tekan H ya untuk hide. Oke, nanti seperti ini. Barulah kita bisa membuat dari lengkungannya. Oke. Seperti ini.
lalu kita unhide, maka dia akan seperti ini. Lalu saya akan duplikat. Oke. Kemudian saya ingin membuat bagian yang atasnya di sini yang menikung ke atas. Caranya kita akan mengambil objek dari sini, papan yang ini. Teman-teman pergi ke edit mode, lalu tekan L pada salah satu dari papan yang ini. Nanti dia akan terseleksi, lalu Shift D, lalu kita Z. Dan jangan lupa untuk memisahkan objek hasil duplikatan kita dengan yang aslinya. Karena mungkin ini terlihat terpisah ya objeknya, tetapi jika kita pergi dari edit mode ke object mode, di sini kita bisa melihat bahwa objek yang ini masih menyatu dengan yang awalnya. Oleh sebab itu kita akan memisahkan kedua objek ini. Caranya kita kembali ke edit mode, kita seleksi bagian yang akan dipisahkan, lalu teman-teman tekan P, lalu akan muncul separate, teman-teman pilih yang seleksi. Kenapa yang seleksi? Karena kita akan memisahkan objek yang atas dengan yang bawah berdasarkan yang kita seleksi, yaitu yang ini. Jadi kita seleksi. Oke, nanti secara otomatis jika kita pergi ke object code, maka kedua objek ini sudah berpisah. Lalu saya akan rotasi arah X 90 derajat, nanti akan terlihat seperti ini. Oke. Kita beri yang depannya juga. Oke, nice. Lalu selanjutnya kita akan membuat roda di sini. Sebelum saya membuat roda, mungkin saya akan menambahkan seperti tempat dari ininya ya, tempat rodanya. Saya akan biarkan verticesnya 32, atau jika teman-teman ingin lebih kecil, maka silakan. Oke, saya menekan saya menekan S untuk scale, lalu Shift Z di sini. Oke, lalu kita rotasi ke arah sumbu X 90 derajat. Kita perkecil lagi, lalu kita seperti ini. Oke, lalu kita scale. Oke, nice. Selanjutnya saya akan membuat rodanya. Di sini saya akan membuat circle. Teman-teman Shift A, lalu circle. Lalu dari file type-nya kita menggunakan n-gon agar dia terisi bagian tengahnya. Lalu saya akan scale, lalu rotasi arah sumbu Y, kira-kira seperti ini. Oke, kita lihat dari top view. Di sini saya akan melubangi bagian tengahnya. Teman-teman pergi ke edit mode, lalu pilih yang face select agar kita bisa menyeleksi face dengan mudah. Lalu teman-teman tekan insert atau I pada keyboard. Nanti dia akan seperti ini.
Oke, lalu kita tekan X, lalu untuk delete, lalu pilih face. Karena kita akan menghapus dari face. Di sini pada edit mode, saya mungkin belum menjelaskan, ada 3 jenis seleksi pada edit mode, teman-teman. Ada face select, lalu edge select, dan vertex select. Apa fungsinya? Misalkan jika kita ingin menseleksi bagian face yang ini, kita bisa menggunakan face select. Tetapi jika teman-teman ingin menselect garisnya yang ini, kita mungkin akan sulit atau bahkan tidak bisa menggunakan face select. Oleh sebab itu kita menggantinya ke edge select, atau shortcutnya adalah 2. Di sini 1, 2, 3 pada keyboard. Jadi dengan edge select kita bisa menyeleksi edge atau garisnya. Lalu di sini ada vertex select, yaitu memungkinkan kita untuk menyeleksi bagian vertex atau dot-dot pada mesh. Oke. Di sini saya kembali ke edit mode, lalu tekan E, extrude untuk ketebalan dari rodanya. Kemudian saya akan membuat lingkaran yang dalam ya di sini. Di sini saya akan menggunakan objek yang roda yang sebelah sini sebagai mesh dasarnya, objek dasarnya. Saya pergi ke edit mode, lalu teman-teman Shift Alt Shift di sini. Lalu kita tekan Shift D untuk menduplikatnya, lalu S, nanti akan seperti ini. Oke, mungkin ini objeknya agak sedikit keluar. Oke, saya G seperti ini. Di sini saya akan membuat fill ya, mengisi dari lingkaran yang ini. Caranya kita seleksi objek yang sebelah sininya dengan menekan L, lalu klik kanan, teman-teman pilih atau F ya pada keyboard shortcutnya. Oke, nanti dia akan fill seperti ini. Lalu setelah itu saya akan membuat lingkaran yang sebelah sininya. Kita seleksi bagian face yang sebelah sini, lalu insert, extrude, insert lagi, lalu extrude, lalu extrude. Oke. Kemudian untuk membuat jari-jari dari rodanya, kita kembali ke edit mode, teman-teman seleksi bagian face yang akan jadikan jari-jari, lalu tekan E. Tekan E. Jangan lupa untuk mengaktifkan snapping tool ya di sini. Oke. Mungkin di sebelah sini. Sebelah sini juga, atau yang ini. Oke, yang ini. Yang ini. Dan yang ini terakhir. Oke. Kemudian kita akan di sini jika teman-teman ingin agar dari
lingkaran ini smooth, kita bisa menggunakan klik kanan lalu shift smooth. Jika pada mesh-nya terjadi shade yang aneh seperti ini, kita bisa mengatasinya ke titik 3 yang ini. Kita ke normal lalu pilih auto smooth. Nanti dia akan smooth. Oke, kita ke top view lalu duplikat. Lalu rotasi arah 180 derajat. Oke. Kita akan duplikat dan ke belakang. Oke. Kita akan join ini semua, kita seleksi. Lalu Ctrl J. Aktifkan auto smooth sekali lagi, maka ini akan beres. Oke, kita kembali ke scene kita dengan menekan tombol numpad slash karena sebelumnya kita pada mode isolasi. Di sini saya melihat bahwa gerobaknya terlalu besar, mungkin saya akan memperkecilnya. Tekan rotate. Oke. Oh ya. Di sini kita melihat bahwa origin dari objek kita berada pada pinggir. Jadi ketika saya merotasinya, maka sumbu rotasinya akan berada di sana, di originnya. Untuk memindahkan titik origin ke tengah-tengah dari mesh atau objek, kita klik kanan, seleksi objeknya, lalu klik kanan, set origin, lalu origin to geometry. Nanti dia akan berpindah ke tengah. Oke, kita akan tempatkan di sini. Kita akan sedikit pundurkan barelnya. Oke, nanti akan terlihat seperti ini. Jangan lupa untuk mereset rotasi dan skala dari objek kita dengan Ctrl A, rotasi and scale. Nanti dia akan kembali ke 0 untuk rotasinya dan 1 untuk skalanya. Kita akan tempatkan ke bawah. Oke, seperti ini. Saatnya kita untuk menambahkan material pada objek kita. Seperti biasa, kita akan menggunakan UV Unwrap. Di sini pada tekstur, pada shading kita ke edit mode, teman-teman tekan tab, lalu seleksi semuanya dengan menekan A pada keyboard. Lalu di sini UV Smart UV Project. Kita oke, biarkan yang lainnya default. Nanti dia akan terunwrap seperti ini. Jika sudah terunwrap, saatnya kita memasukkan tekstur ke dalam objek gerobak kita. Kita klik New. Pada file aset yang teman-teman download, di sini material, lalu pilih wood chart. Oke, kita masukkan seperti biasa, klik and drag. Color ke color, ininya sRGB, lalu roughness. Jangan lupa ininya non color. Kita ke roughness. Taruh sedikit ke atas, lalu normal map. Color space-nya non color, lalu kita butuh converter normal map. Oke. Di sini kita melihat bahwa arah dari serat kayunya
berada pada horizontal, saya ingin dia vertikal ke sini. Dan juga skalanya terlalu besar ya. Oleh sebab itu saya akan memperkecilnya dengan cara menambahkan mapping dan juga tekstur koordinat. Di sini karena objek kita sudah kita unwrap menggunakan UV unwrap, maka pada tekstur koordinat saya menggunakan UV. Kita masukkan ke vektor, lalu vektor yang ini masukkan ke vektor yang image tekstur. Oke. Lalu saya akan rubah rotasinya ke arah 90 derajat. Lalu untuk skalanya mungkin 2 atau 3 ya. Oke. Kita kembali ke layout di sini. Kita sudah selesai untuk membuat scene-nya. Sekarang saatnya kita melakukan positioning atau membuat kamera, memposisikannya lalu kemudian render. Untuk menambahkan kamera, kita tekan Shift A, lalu di bagian bawah, di sini melihat ada kamera, teman-teman klik. Nanti dia berada di bawah, kita grab ke atas. Untuk masuk ke dalam mode kamera, shortcut-nya adalah 0 pada keyboard, atau bisa juga diakses melalui viewpoint kamera. Di sini numpad 0. Sekarang kita berada pada perspektif dari kamera. Jika kita dalam perspektif kamera dan ingin tetap pada mode ini ketika kita melakukan pergerakan, teman-teman tekan N, lalu view. Di sini teman-teman melihat kamera to view. Teman-teman aktifkan. Sehingga jika kita bergerak, maka kita akan tetap berada pada mode kamera. Jika kita menonaktifkan pada kamera to view, ketika kita bergerak, maka secara otomatis kita akan keluar dari mode kamera. Di sini saya akan mengaktifkan kamera to view. Kita scale. Lalu seperti ini. Di sini saya menggunakan add-on untuk memposisikan kameranya. Teman-teman bisa mendapatkannya, untuk mendapatkan add-onnya di link yang saya sertakan di deskripsi. Setelah teman-teman download, nanti teman-teman punya file RAR-nya atau zip-nya. Dan yang paling penting adalah jangan mengekstrak dari RAR itu. Biarkan saja dalam bentuk zip. Kemudian kita akan menginstalnya ke dalam Blender. Teman-teman pergi ke Edit, lalu Preference untuk menginstal add-on-nya. Di sini teman-teman pilih add-on, lalu install. Lalu kita akan mencari di mana add-on tadi yang teman-teman download. Di sini saya menyimpannya pada add-on, lalu di sini nanti teman-teman akan melihat isocam, folder isocam, teman-teman double klik dan klik yang create isocam 28, lalu install add-on. Setelah teman-teman menginstal add-onnya, karena di sini saya sudah menginstalnya, teman-teman tekan N, nanti di sini akan muncul PR isocam. Kemudian pilih yang game isocam. Oke, nanti secara otomatis akan berada pada mode kamera yang ortogonal.
Di sini saya akan mengubah dimensi dari kameranya. Teman-teman ke render properties, ke yang ini, yang output properties. Lalu saya akan menggunakan resolusi 1:1 ya. Seperti ini. Atau jika teman-teman ingin mengubahnya ke 4:1 maka boleh, silahkan. Di sini saya mengaktifkan kamera to view. Di sini karena posisi dari objek saya membelakangi dari kamera, karena saya ingin kameranya berada di depan dari scene seperti ini. Oleh sebab itu saya akan menyeleksi bagian model kita, lalu kita akan merotasinya R ke arah sumbu Z. Itu seperti ini. Oke, kita posisikan kameranya lagi. Oke, seperti ini. Lalu saatnya kita akan melakukan render. Mungkin teman-teman berpikir bahwa terus bagaimana dengan awan-awan yang ini? Untuk awan-awan yang ini dan juga background-nya kita akan menggunakan Photoshop. Jadi kita tidak akan membuatnya di dalam Blender. Sebelum kita render, di sini jika kita render menggunakan cycles, saya menekan render image, bahwa scene kita terlihat sangat gelap. Kenapa? Karena kita belum sama sekali memasukkan suatu cahaya ke dalam objek kita. Untuk menambahkan cahaya, saya menggunakan HDRI di sini. Atau jika teman-teman ingin menggunakan cahaya manual, maka silahkan. Di sini jika kita hit render untuk render previewnya, teman-teman bisa shift lalu di sini ada light yang teman-teman bisa pakai untuk menambah pencahayaan. Tetapi pada tutorial kali ini saya akan menggunakan HDRI. Di sini teman-teman pergi ke shading, lalu jika kita melihat di sini ada objek. Di sini jika kita ingin mewarnai objek, maka kita pilih objek. Karena berhubung kita akan memasukkan HDRI atau pencahayaan pada scene, di sini saya akan ganti dari objek ke world. Oke, nanti di sini ada dua node. Teman-teman search atau shift search yang namanya environment texture. Di sini saya akan memasukkan tekstur HDRI saya yang seperti ini. Teman-teman klik open, lalu apps atau di mana teman-teman menyimpan file asetnya. Oke, nanti di sini ada HDRI, teman-teman pilih yang Immenstaedter Horn. Apa ini namanya? Cara bacanya. Kita klik open, lalu kita colokkan dari color ke color. Dan ketika kita merender di sini pilih render, maka kita bisa melihat dari gambar HDRI-nya. Dan secara otomatis sudah menerangi dari scene kita. Kita balik lagi ke layout. Kita hit render preview, kita akan seperti ini. Di sini saya tidak ingin merender dari background-nya di sini. Jika kita hit render, kita notice bahwa bagian belakangnya atau background-nya juga terlihat. Di sini saya ingin
merender agar bagian belakangnya itu adalah alpha ataupun kosong, blank, seperti halnya file PNG. Oleh sebab itu, sebelum saya melakukan render, di sini pada bagian render properties, teman-teman pilih yang film di sini, lalu cek yang transparan. Jadi dia tidak akan merender bagian yang belakangnya. Jadi ketika saya nonaktifkan, oke, kita akan menggunakan yang transparan. Lalu di sini ada sampling. Perlu diperhatikan bahwa sampling mempengaruhi dari kualitas render kita. Di sini ada max sample. Max sample adalah seberapa banyak sampel yang kita gunakan untuk merender. Semakin tinggi nilai sampel, maka semakin akurat dari hasil rendernya. Tetapi berimbas juga pada waktu dari rendernya. Semakin tinggi dari sampelnya, maka rendernya juga akan semakin lama. Semakin akurat, semakin lama. Di sini ada dua, ada viewport render, nanti juga di sini ada render. Apa bedanya? Untuk viewport, jika saya klik render di sini, ini adalah render preview, maka dia menggunakan sampel yang viewport. Akan tetapi, ketika kita render melalui yang ini atau render image untuk output, maka dia menggunakan settingan render yang ini. Oleh sebab itu untuk viewport mungkin saya akan menggunakan yang kecil saja karena ini fungsinya untuk preview. Itu seperti ini. Lalu untuk yang render yang sebelah sini, kita akan memasukkannya dengan nilai yang lebih besar. Saya kira untuk scene yang simple seperti ini 100 atau 250 cukup. Lalu biarkan yang lainnya default. Jadi ketika saya hit render, maka dia akan menunggu sampai sampelnya mencapai 250. Oke. Di sini kita sudah selesai untuk merender image kita. Untuk dimensinya di sini saya menggunakan 1920 kali 1920. Jika teman-teman ingin merubahnya ke yang lebih besar, maka silahkan. Di sini mungkin saya akan memperbesarnya 1,5. 1 dikali 1,5 jadi 2880. Sorry. 2880. Kita sekali lagi hit render. Setelah kita selesai untuk merender, untuk menyimpan hasil render kita, teman-teman pergi ke image, lalu save as. Lalu pada compression saya akan nolkan karena saya tidak ingin image kita terkompres. Di sini dikatakan bahwa jika nilainya 0 maka tidak akan ada kompres. Jika 100 maka dia akan menggunakan maksimum kompres. Dengan kata lain bahwa ada beberapa detail dari image kita mungkin akan hilang. Di sini pada file format saya menggunakan PNG karena saya ingin tetap belakang kita transparan. Lalu kita juga menggunakan RGBA, yaitu untuk A-nya itu adalah alpha. Di sini yang transparan di sini adalah alpha. Dari kita PNG, RGBA, lalu biarkan yang lainnya seperti ini.
Lalu kita save as image. Di sini jika kita pergi ke file asset lalu final render, maka di sini kita bisa melihat hasil renderan kita. Dan selanjutnya adalah kita akan pergi ke Photoshop untuk membuat efek-efek seperti ini. Sekarang kita berada di Photoshop. Ini adalah Photoshop CS6. Jika teman-teman memiliki Photoshop CS6 atau CC, maka memiliki tampilan yang hampir sama seperti ini. Di sini saya akan memasukkan objek dari hasil render kita. Kita ke File, Open, lalu Asset, Final Render. Di sini nanti ada Raw Gray Pass. Kita klik lalu Open. Pertama yang akan saya lakukan adalah mengubah dimensi dari kanvas kita. Saya ingin ini menjadi 4:3. Kita pergi ke Crop. Di sini bagian Crop. Lalu pada Unconstrained, teman-teman ganti ke 4:3. Akan seperti ini. Oke, kita posisikan. Selanjutnya adalah kita akan memasukkan image ke dalam gambar ini, ke belakangnya. Di sini saya menggunakan Google. Mungkin akan saya cari medieval castle seperti ini. Kita ke gambar. Di sini mungkin saya akan menggunakan yang medieval castle, yang gambar yang seperti ini. Kita klik kanan lalu copy image. Kita kembali ke Photoshop lalu paste di sini, Ctrl V. Lalu saya akan scale ini dengan menekan, saya ulangi lagi. Teman-teman tekan Ctrl T, nanti dia akan memiliki opsi untuk di resize seperti ini. Kita resize. Oke, seperti ini. Lalu ini saya akan ganti background. Lalu di sini adalah gray plus. Saya akan pindahkan background ini ke bagian belakang. Teman-teman klik lalu seret aja ke bawah. Gray plus juga kita akan sedikit turunkan. Oke. Lalu saya akan membuat gambar background ini menjadi blur. Teman-teman pergi ke filter, seleksi bagian backgroundnya, lalu pergi ke filter, blur, Gaussian blur. Di sini saya akan menggunakan blur kira-kira di 270. Kita klik OK. Tekan seperti ini. Selanjutnya adalah menambahkan sedikit awan-awan ya, fog. Di sini saya memiliki brush, preset brush. Teman-teman bisa mendapatkannya di link asset yang saya sertakan di deskripsi. Untuk menginstalnya, teman-teman klik yang tanda roda gigi di sini. Lalu load brush, lalu nanti akan ada filenya. Teman-teman klik misalkan yang ini lalu load. Nanti secara otomatis dia akan menambah ke sini. Oke. Di sini saya akan menambah new layer. Saya tidak akan melukis di gray pass-nya karena ini nantinya akan jadi paten ya, menyatu. Oleh sebab itu saya akan menggunakan layer 1 di sini. Lalu saya akan perbesar. Saya akan menggunakan brush yang mana tadi ya? Saya lupa namanya. Yang ini yang 895 atau apapun yang bentuknya seperti ini. Oke, kita perbesar, nanti akan seperti ini. Ctrl Z.
kita posisikan seperti yang ada di referensi. Jadi saya juga akan menggunakan layer yang belakang. Untuk bagian belakangnya kira-kira seperti ini. Oke. Saya turunkan opacity-nya sedikit. Lalu bagian bawahnya juga di sini. Saya mungkin akan menggunakan yang ini. New layer. Oke. Jika sudah selesai, kita akan klik new layer lagi di sini. Layer 4 di sini nanti akan saya beri nama merge. Pada layer merge, teman-teman tekan Ctrl Alt Shift lalu E secara bersamaan untuk mengunci gambar kita di sini. Seperti ini. Untuk menggabungkan ya, bukan mengunci, tapi menggabungkan. Lalu kita akan memberi sedikit efek vignette di sini pada bagian ujung-ujungnya. Teman-teman pergi ke filter, lalu di sini ada lens correction. Teman-teman pergi ke custom, lalu di sini ada vignette. Kita masukkan kira-kira seperti ini. Oke, lalu kita klik OK. Nanti akan terlihat seperti ini. Jika sudah selesai, kita ke File, lalu Save for Web. Pastikan kita tidak menggunakan yang Save As, karena nanti akan menurunkan hasil dari atau ketajaman dari foto kita. Oleh sebab itu, kita menggunakan Save for Web untuk menjaga ketajaman dari gambar. Di sini pada image size, silahkan teman-teman memilih dimensi yang diinginkan. Saya akan biarkan ini default seperti ini. Lalu jika sudah selesai, kita akan klik save di sini. Lalu beri nama PS edit GrayPass. Lalu kita klik save. Oke, jika sudah selesai, mari kita lihat hasil akhirnya. Oke, ini dia. Oke, selamat mencoba teman-teman untuk tutorial GrayPass-nya. Kita cukupkan videonya sampai di sini. Jadi jika ada kesulitan dalam pembuatannya, silahkan join komunitas Discord kami agar di sana kita bisa berdiskusi lebih enak tentang kesulitan yang teman-teman hadapi. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Cheers!